Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar mengenai peran serta masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI dalam pelajaran PPKN kita. Saya akan membagikan materi ajar kita pada hari ini. Oke, baiklah. Peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional itu adalah keutuhan negara Republik Indonesia atau NKRI. Lalu bagaimana caranya untuk mewujudkan Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan dalam bingkai NKRI? Kita harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh, yang dilandasi oleh keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia untuk mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional. Oke, seperti apakah peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman integrasi nasional itu? Kita lihat ya. Nah, begini caranya. Satu, kita tidak boleh membeda-bedakan keberagaman suku, budaya, daerah, ras, agama, di mana seperti kita ketahui, negara kita itu sangat beragam, multikulturalisme, memiliki banyak sekali suku, budaya, bahasa, dan agama yang ada di Indonesia. Berikutnya, yang kedua, dengan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang kita anut. Dan selanjutnya adalah membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional itu sendiri. Melakukan gotong royong dalam rangka kepentingan kesadaran berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Melakukan gotong royong, ya. Jadi budaya masyarakat kita itu adalah saling membantu. Gotong royong ini sudah dilakukan oleh nenek moyang kita dulu dan dijaga sampai hari ini. Lalu menggunakan segala fasilitas umum dengan baik, tidak merusak fasilitas umum yang ada sehingga semua orang bisa mempergunakannya dengan baik dan maksimal. Dan selanjutnya, mau dan bersedia bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. Jadi ini berhubungan tadi dengan poin 1 ya, tidak membeda-bedakan suku, budaya, daerah, agama, dan sebagainya. Bersedia untuk bekerja sama dengan segenap lapisan golongan masyarakat, baik itu yang kaya atau yang miskin, baik itu yang beragama A atau beragama B, ya, suku A atau suku B, dan seterusnya. Yang berikutnya, merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. Jadi, lingkungan apa yang dimaksud? Yang dimaksud ini adalah lingkungan yang ada di sekitar kita, baik alam maupun masyarakat yang ada di sekitar kita, maupun cara hidup kita sendiri. Harus kita rawat, keluarga kita juga harus kita rawat dengan baik, ya. Jangan merusak lingkungan dengan memanfaatkan atau mengeksploitasi untuk kepentingan pribadi sampai merusak lingkungan kita. Lalu bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib, ya. Jadi budaya mengantri, membiasakan diri, mendahulukan orang yang lebih membutuhkan, itu yang dimaksud dengan memperoleh bermacam pelayanan secara tertib. Semakin tertib, maka semakin baik pelayanan yang akan kita dapatkan. Oke. Berikutnya,
menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Berhubungan dengan poin yang tadi, menjaga lingkungan ya. Jangan mencemari lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, membuang limbah ke sungai, membuang sampah juga ke laut ya. Kita semua menjaganya, bahkan membersihkannya. Lalu mengolah kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masih ingat nggak? Ini berhubungan dengan sila keberapa dalam Pancasila? Ya, kita tahu kalau kekayaan alam itu digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya seseorang atau golongan tertentu saja. Yang ke-11, menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Kita sudah belajar sebelumnya kalau ancaman itu datangnya bukan hanya dari luar negeri, ya, tetapi dari dalam negeri yang menggerogoti pelan-pelan sehingga merusak kesatuan dan persatuan. Sebagaimana kita ketahui, sering kita lihat orang menyebarkan berita hoax. Oleh sebab itu kita harus cerdas sebagai siswa untuk tidak terpancing ya dengan berita-berita yang tidak jelas dari mana datangnya atau informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya ya dan apa tujuannya. Berikutnya adalah memberikan kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dengan aman dan nyaman. Ini sudah terjadi sejak zaman dahulu, ya. Agama yang satu merayakan hari besarnya, agama yang lain menjaga keamanan. Karena keamanan ini bukan hanya dimiliki atau ditujukan untuk agama tertentu saja, tapi semua agama. Misalnya pada saat bulan puasa, orang-orang non-muslim membantu untuk menjaga keamanan di lingkungan dengan ikut ronda malam misalnya ya. Oke, berikutnya berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintah. Artinya bukan tidak acuh tak acuh terhadap lingkungan, terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat. Ada gotong royong, ikut, ya. Ada pemilu, berpartisipasi. Ada orang yang terkena musibah, kita ikut membantu meringankan kesulitan yang mereka alami. Nah, nomor 14 adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana caranya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini? Yaitu tadi, dari ke 13 poin sebelumnya tadi. Ya. Yang paling penting adalah tidak merasa kalau golongan, etnis, agama, dan diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Ya. Dan menjadi cerdas untuk mencerna setiap informasi yang kita dapatkan. Lalu bersedia untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini adalah kesimpulan dari beberapa kali materi pertemuan kita. Ya. Jadi kesimpulannya itu, Indonesia itu memiliki posisi silang di dunia secara geografis yang sangat strategis. Kalian masih ingat kan di mana letak Indonesia di antara dua benua dan di antara dua samudra di garis khatulistiwa. Ya, posisi silang Indonesia ini sekaligus bisa menjadi ancaman integrasi nasional bangsa Indonesia. Mengapa begitu? Karena itu tadi letaknya yang begitu strategis, mudah sekali untuk diintervensi oleh pihak-pihak luar maupun pihak-pihak dari dalam negeri itu sendiri. Ya, Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, negara kepulauan Indonesia ini sangat luas sekali membentang dari Sabang hingga Merauke dan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah, oleh negara kita di beberapa tempat belum sanggup untuk menjangkau dengan mudah ya, sehingga
mudah disusupi oleh orang-orang jahat yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Berikutnya, kesimpulan yang lain adalah ancaman bagi integrasi nasional tersebut datangnya bukan hanya dari dalam negeri saja, datang juga dari luar negeri dalam berbagai dimensi kehidupan, ya, baik kehidupan beragama, kehidupan berbudaya, kehidupan berpolitik, dan termasuk juga ideologi dan pertahanan serta keamanan. Ya, kalian tahu kalau dalam dimensi ekonomi misalnya, bagaimana Indonesia itu mendapat ancaman misalnya dari luar, ya, di mana produk-produk dari luar itu menyerbu ke Indonesia dengan begitu mudah, ya, dan itu bisa membahayakan perekonomian Indonesia. Begitu juga dengan misalnya politik, ya, aliran liberalisme maupun komunisme komunisme itu ada di mana-mana. Dan sementara Indonesia itu ideologi negaranya atau aliran politiknya semuanya adalah berdasarkan Pancasila. Di mana Pancasila itu tidak menganut paham liberal dan juga tidak menganut paham komunisme. Nah, ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan ancaman non-militer. Kalau ancaman militer adalah ancaman dengan senjata, ancaman perang. Sedangkan ancaman non-militer, ya seperti saya jelaskan tadi, masuknya ideologi, menyusupnya ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila, yang bertujuan untuk memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya, ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia tadi, ya, selain yang non-militer dan militer, nah, ada strategi dalam mempertahankannya. Segala usaha, strategi dimaksudnya adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, teknologi, komunikasi, informasi, keselamatan umum, dan hukum. Nah, itu lebih kurang kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ini pada post-test. Kemarin kalian sudah menuliskan 2 buah pertanyaan setelah kalian membaca dari buku paket, ya, dan mendengarkan penjelasan dari video YouTube. Sekarang silakan kalian menjawab pertanyaan yang sudah kalian buat di halaman Google Classroom yang sama, di mana tempat kalian menuliskan pertanyaannya. Oke, itu saja penjelasan saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.